Jadi untuk anak yang multi-issue semuanya harus dilakukan. Tidak harus satu dulu, misalnya karena dia gangguan pendengaran, maka harus mendengarnya dulu yang dilakukan. Tidak seperti itu. Semuanya harus dihabilitasi sesuai dengan hambatannya. Hai, bertemu kembali dengan kami Yayasan Aurika di Surabaya. Anak multi-issue adalah anak yang anak gangguan pendengaran yang mengalami tambahan penyerta yang lainnya. Nah, seperti apa penyerta itu? Bisa gangguan kognisi, hambatan pada kognisi, hambatan pada sensorinya, hambatan pada penglihatannya, hambatan pada kesulitan belajarnya, dan juga hambatan pada perilakunya. Nah, untuk anak yang memang mengalami gangguan pada multi-issue ini atau hambatan multi-issue ini, tentu penanganannya berbeda dengan anak-anak yang memang tidak mengalami multi-issue gitu. Nah, terutama pada strategi-strategi untuk belajar mendengar. Nah, untuk anak yang multi-issue, seperti yang kita tahu bahwa ketika mereka memang mengalami gangguan dengan penyerta yang lain, tentu harus juga dilakukan habilitasi yang lain sesuai dengan kondisinya. Contoh misalnya, jika memang selain gangguan pendengaran, dia mengalami hambatan pada sensorinya, tentu harus habilitasinya pada sensorinya. Dan jika mengalami hambatan pada perilakunya, tentu juga harus dilatih juga untuk habilitasi pada perilakunya. Dan jika memang hambatan itu ada pada fisik dan motoriknya atau pada maksud saya pada motoriknya, tentu ada habilitasi untuk meningkatkan kemampuan motoriknya. Jadi untuk anak yang multi-issue semuanya harus dilakukan. Tidak harus satu dulu, misalnya karena dia gangguan pendengaran, maka harus mendengarnya dulu yang dilakukan. Tidak seperti itu. Semuanya harus dihabilitasi sesuai dengan hambatannya, sehingga anak mampu untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya begitu. Nah, untuk strategi ataupun strategi FET yang digunakan tentu akan berbeda begitu ya, dengan anak yang memang tidak ada gangguan, tidak ada hambatan penyerta yang lain. Yang pertama tentu repetisi yang harus kita ulang-ulang, yang harus kita lakukan berulang kali gitu ya. Kalau kita untuk anak yang memang tidak ada penyerta yang lain 10 kali atau 20 kali mungkin anak bisa paham, tapi untuk anak yang memang ada hambatan pada hambatan yang lainnya begitu, maka yang kita lakukan adalah kita harus mengulang-ulang apa yang kita sampaikan, mengulang bahasa yang kita berikan kepada anak itu harus selalu dilakukan gitu. Nah, selanjutnya tentu strateginya adalah menunggu ya. Kita tahu misalnya kalau anak memang anak multi-issue dengan gangguan pada geraknya atau motoriknya, maka saat kita melatihnya dengan bahasa atau instruksi yang sederhana, misalnya ayo sekarang kamu ambil minum begitu, tentu gerakan motoriknya akan lambat, berbeda dengan anak yang tidak ada gangguan pada motoriknya begitu. Nah, itu pasti kita juga harus belajar untuk menunggu lebih lama, membuat anak juga untuk memproses apa informasi yang kita sampaikan. Bisa jadi pada saat kita berbicara, anak-anak masih butuh untuk dia menggerakkan motoriknya, dia harus jalan, dia harus mengambil apa yang memang sudah diinstruksikan, dan tentu saja untuk menyerap informasi. Tentu perlu waktu bagi anak yang memang dengan hambatan yang multi-issue ini untuk bisa menyerap informasi lebih lama daripada anak-anak yang lain. Nah, untuk strategi yang memang harus dilakukan selanjutnya adalah auditory sandwich.
tentu banyak yang mendengar bahwa auditory sandwich ini apa begitu ya. Jadi auditory sandwich ini adalah di mana kita mengajarkan kepada anak, kita berikan untuk anak yang multi issue ya, kita berikan bantuan secara visual gitu ya. Karena mungkin kalau dia dari sisi kognisi misalnya, kalau dari kognisi mereka susah untuk menggambarkan itu gitu ya. Jadi kita memberikan bantuan visual, tapi harus tetap kembali ke dengarnya, karena yang kita latih adalah kemampuan dengarnya gitu ya. Yang pasti adalah target yang realistis sesuai dengan kemampuan anak, karena kita harus paham dulu kondisi anak, kita harus tahu dulu kemampuan anak. Karena kalau misalnya kita tidak paham kemampuan anak, maka targetnya pasti akan tinggi. Boleh kita tinggi, untuk kalian multi issue boleh kita memberikan target yang tinggi, tapi harus tetap realistis sesuai dengan kemampuan anak, sehingga anak akan berkembang sesuai dengan kemampuan dan kondisinya. Terima kasih.